Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah mau bertanya Buya. Kalau mensucikan najis hukmiyah di lantai yang sudah terlanjur menyebar dengan cara mengguyur air ke lantai tersebut lalu diratakan dengan kain pel, apakah boleh Buya? Saya sudah menyimak penjelasan Buya tentang najis yang menyebar, tetapi saya belum menemukan kesimpulannya. Karena kalau harus diguyur satu rumah kayaknya berat Buya. Maka dari itu saya menanyakan hal tersebut, apakah boleh mengguyur air tidak keseluruhan tapi nanti diratakan dengan kain pel? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Najis hukumiyah adalah yang tidak bisa diindra oleh mata kita atau lesan kita atau penciuman kita. Dohirnya umumnya tidak terlihat, sudah hukumiyah. Cuman misalnya hukumiyah itu sudah menyebar. Anda sendiri harus kembali kepada menyebarnya karena apa? Kalau kita amati dari pertanyaan Anda ini sudah mulai kena was-was, bingung ini. Nyantai aja, nggak usah pusing. Anda kira-kira saja, nyebarnya kemana sih? Nyebarnya najisnya ini kemana? Anda bisa ngira-ngira tidak? Nggak bisa, ya nggak mungkin. Wong tempatnya jelas kok. Hah? Kecuali tempatnya nggak jelas. Nah, tempatnya nggak jelas. Kalau tempatnya jelas Anda tahu, Anda membuktikan, Anda mengatakan. Kalau sudah tempatnya Anda kira-kira, kemudian nyebarnya kemana sih? Anda kira-kira saja. Bagian kemana nyebarnya? Anda tahu kemana? Nah, setelah Anda tahu ini najis hukmiyah menyebar, nggak tahu nyebarnya karena apa? Mungkin Anda kaki basah, mungkin begitu. Anda injak, lalu berpindah ke tempat lain. Ya sudah sekitar jalur kaki saja. Sekitar jalur kaki saja. Kemudian najis hukmiyah cara mencucinya gimana? Sederhana. Najis hukmiyah bukan ini ya. Cukup Anda asarkan air itu mengalir dari atas, Anda guyurkan air. Kemudian selagi masih ada genangan, lalu Anda ratakan ke seluruh wilayah yang Anda duga itu ada najis najis hukmiyahnya, maka sudah selesai suci. Airnya menjadi air suci. Biarpun airnya diminum pun juga boleh, bukan najis. Naudzubillah, tapi masa minum air kotor begitu air yang kena. Jadi seperti itu maksudnya suci. Jadi biarpun misalnya dua tehel begini, kita guyur dengan air segelas, masih ada genangan kita ratakan sah. Tapi kalau meratakan dengan pel, maka itu pel itu sisanya nggak sah, karena pel itu malah ngeresap, menghabiskan air menjadi ngeresap, jadi itu hanya mengusap, mengelap, nggak sah. Jadi jangan pakai air. Jadi Anda ratakan dengan kaki suci Anda, kaki bersih Anda ratakan air yang mengenang itu, Anda ratakan seluruh wilayah yang diduga di situ najis hukmiyah. Tapi kalau Anda ratakan dengan air, dengan pel, ngeresep. Tapi kalau untuk membersihkannya oke. Jadi meratakannya dengan tangan atau dengan apa saja, yang penting genangannya itu harus ada bentuk genangannya sampai ke wilayah yang diduga najis hukmiyah. Kemudian setelah itu Anda jangan mikiri urusan najis. Asalkan Anda sudah berusaha, sudah Anda tutup. Makanya Anda kira-kira dulu. Setelah Anda kira-kira, Anda guyur, selesai. Setelah itu Anda tutup mata. Di bawah meja, ya enggak. Masa memang kaki Anda nyelonong ke meja sana lagi jalan. Siapa jalan kakinya nyelonong ke meja? Di bawah lemari, ya enggak usah, yang kelihatan saja dah. Allah Maha Kasih, jangan memperepotkan diri dengan dugaan-dugaan. Itu kan waswas syaitan, Anda menjadi tidak karu-karuan nanti. Baik? Nah, kemudian setelah itu Anda pel, syaratnya pelnya suci. Anda mengepel. Mengepel bukan mensucikannya. Mensucikan dengan alat pel tidak sah. Mengepel itu hanya mengeringkan saja dan membersihkannya. Adapun pensuciannya sudah dengan guyuran tadi. Guyuran tidak harus satu timba, yang penting air mengalir dan ada genangan di tempat tersebut sudah selesai. Bukan harus timba-timbaan, bukan. Karena najisnya najis hukumiyah. Maka dalam fikih membersihkan lantai yang kami hadirkan adalah jika kita menemukan najis ainiyah di lantai, maka jadikan hukumiyah dulu. Kita bersihkan dulu apakah dengan tisu, dengan teh apa, sampai bersih. Kemudian ini najis dibuang, kemudian setelah mengering, tidak ada lagi bekasnya, tidak ada lagi bau, tidak ada rasa. Ibaratnya kalau seandainya, dan bukan harus seandainya mau dijilat, nggak ada rasa, tapi tidak disunahkan dijilat. Lalu kemudian menjadi najis hukumiyah, tinggal kita guyur air. Air segelas saja sudah cukup. Bukan harus mengenang. Seperti itu. Yang jelas airnya harus Anda alirkan. Tapi kalau air didatangi, nggak sah. Air didatangkan, diguyurkan. Setelah itu Anda ratakan dengan tangan Anda, selesai. Nah, airnya suci. Airnya suci. Airnya suci, airnya suci. Nggak akan menjadi najis. Karena air yang mendatangi najis, yang hukmiyah tidak akan berubah menjadi najis. Selesai. Ini saja. Semoga Allah menghilangkan was-was dari siapapun. Kita setiap ada majlis, ada aja pertanyaan yang mengarah kepada hal was-was. Jangan. Kemudian setelah itu Anda yakin. Setelah lagi,
Dugaan kayaknya sudah, kalau kayaknya kayak kecil banget jangan dipikir najis sampai sana. Ya sudah, yang sini saya, selebihnya sudah. Setelah itu tutup mata, Anda buka lembaran baru. No najis, beres. Jangan. Enggak ada jangan. Iblis mau datang lagi, stop. Sudah tak kunci. Ini jangan. Enggak, sudah selesai. Jangan pusing. Jangan mau dibisikin sama syaitan. Lihat orang was-was itu jalannya aja miring dia. Salaman sama orang gemeteran. Jalan di kamar mandi 1,5 jam. Mana bisa sholat tahajud? Mana duhaan? Mana mesra dengan suami? Mana baik dengan ibunya? Penyakit was-was, hati-hati, lihat. Semoga Allah memberikan kesembuhan siapapun yang diuji dengan penyakit was-was. Wallahu a'lam bishawab.